Kiai Said Agil Siraj, beliau itu kan bergelar profesor doktor dan pernah menjabat ketua umum Nahdlatul Ulama, ya nggak? Nah, jabatan jabatan eh, eh, struktural NU sekarang yang lebih tinggi dari titel kemampuan Said Agil Siraj sebagai profesor doktor dan sangat ilmiah di dalam membahas kitab-kitab, itu ada nggak yang lebih dari beliau sekarang ini? Yang ada sebagai ketua atau yang gimana gitu? Gimana? Yang sekarang siapa ya? Coba jawab pancingan. Yang sekarang kayaknya nggak ada itu. Tahu saya ya, profesor Kiai Agil Siraj ya. Ya, terus ketua PBNU sekarang ada nggak titel yang lebih, yang pernah mengalami sekolah ke luar negeri, terus benar-benar mahir dalam menjelaskan kitab kalau beliau bicara, ada nggak? Yang menjabat sekarang gitu. Bukan lagi bandingin, bukan, ini lagi bertanya. Ya saya nggak tahu ya, karena saya bukan struktur NU, saya umat saja yang mengikuti fatwa-fatwanya dari MUI, dari PBNU. Karena sama. Nah tadi kan kamu bawa-bawa orang-orang, ini kan saya bawa-bawa ketua PBNU, DBNU membela Ba'alawi, framingnya begitu terus. Wah, mimpi ini. Saya baru naik, nggak bawa NU. Gitu lah. Mimpi ini, makanya jangan suka begadang. Aduh, Bang Nahnu ini gimana ini? Yo, kok soal begadang? Jangan Tadi kan bawa MUI tadi. Iya, MUI. Ya kamu kan bilang MUI, sekarang saya tanya, kemampuan yang ada di PBNU aja itu lebih tinggi Said Agil Siraj, apalagi MUI gitu loh. Lo sekarang MUI kerjanya mengeluarkan fatwa sesat, udah dapat bayaran berapa? Kalau dibilang begitu nanti dibilang framing, ya kan? Uang aliran sesat dari Ba'alawi nggak ada keluar fatwanya, ya. Ya saya kasih contoh, aliran sesat yang tertulis dalam kitab Ba'alawi itu lebih parah dari apa yang dikeluarkan dari statement Mama Gufron. Contoh, ini murtad loh. Kenyataannya sekarang yang rame ya Mama Gufron. Loh itu bayaran namanya kalau begitu caranya. Nggak benar-benar murni menetapkan satu hukum gitu loh. Ya kamu pakai narasi yang pintar dong. Kalau kamu mengkoreksi Mama Gufron itu mukul akal orang-orang yang percaya halusinasi daripada Bani Mukibin. Nah kalau Amul Paki Mukaddam aja dipercaya, kenapa dia nggak bisa dipercaya sebagai karamat seperti si Amul Paki, kan gitu? Apa alasannya kok Buya Gufron nggak bisa mendapatkan martabat, bisa mendengar bahasa semut, atau bisa segala macam? Ayo, apa alasan kamu nggak bisa percaya kalau beliau itu tidak dapat manzilah itu? Ayo. Alasan saya nggak mau mencium tangan Mama Gufron dan nggak mau berdekatan. Itu kan sentimen, itu alasan pribadi. Kalau saya juga nggak mau mencium si Amul Paki Mukaddam bau kentut, kan bisa aja. Alasannya ada, bisa bau kentut, kan gitu. Ya, itu bukan alasan, itu alasan framing yang kalau saya fanatik kepada Mama Gufron, saya bakal bicara begitu. Nah sekarang kalau saya yang fanatik mah, coba. Nah sekarang mana lebih parah pengakuan kepada martabat keramat-keramat halusinasi dibandingkan Mama Gufron? Lebih parah Ba'alawi bisa ngambil rantai emas dari langit, terus nanya siapa yang mencintai dia, cukup di waktu ditanya marbukanya jawabnya apa tadi teh Salim Menjindan. Nah di framing oleh Buya Mama Gufron, kalau memang Salim Menjindan bisa masukkan orang surga dengan jawab marbuka jawab bin Salim Menjindan, maka sah aja ketika ditanya marbuka Pancasila, wong karena cinta kepada si Pancasila, ya berarti
bisa memasukkan ke dalam surga. Karena orang masuk ke surga dengan apa yang dicintainya, kan gitu datanya. Apa yang buat pusing? Kamu jangan lari ke permasalahan kemana-mana. Ubaidillah anak siapa secara data gitu aja, cari tahu. Jangan nyap-nyap nggak jelas. Saya itu sebetulnya kasihan gitu sama yang apa pembatal nasab, dikatain Saya justru kasihan sama kamu yang mengaku nasab palsu. Saya yang kasihan, kamu tuh tersesat. Orang yang tersesat tuh saya sebeli iblis. Kenapa iblis nggak mengakui kebenaran Nabi Adam? Karena dia tersesat. Orang tersesat itu orang tidak mengakui kebenaran orang lain dengan tidak meneliti. Kok kamu kasihan ke kami orang benar kok. Kami punya data, punya referensi, ya, punya kitab, punya banyak kaidah. Mana kalian nggak punya mutar. Wong nasab aja dibuat di abad 13, kok ngaku keturunan Nabi. Bagaimana? Begini, memang lengkap teman-teman yang ada di sebelah sana, tapi kok bisa sampai salah apa namanya, kalam ulama dibilang hadis, sampai salah nyebut Lo kayak nggak gitu. apa-apa Itu kalau kan ulama dibilang hadis. Lo kamu ngerti nggak hadis itu bagaimana? Sekarang saya tanya, nih saya tanya sama kamu ya tentang masalah kalam ulama sah dinisbat kepada hadis secara maknawi ya. Kamu tahu hadis itu ada dua, Mas. Makanya ngaji dulu yang pinter. Hadis ada lafziyah, ada maknawiyah. Ya. Seorang sahabat dipanggil oleh Rasulullah. Hai Umar, datang kamu ke Baghdad, bertemu Ali, sampaikan kepada Ali, aku menunggu dia di Mekah. Nah, Umar datang ke Baghdad berjumpa dengan Ali, apa yang dia sampaikan? Apa dia menyampaikan persis seperti yang Nabi sampaikan? Atau dia menyampaikan secara maknawiyahnya saja? Wahai Ali, aku diutus oleh Rasulullah untuk bertemu dengan engkau, di mana Rasulullah bersabda, engkau ditunggu di Mekah. Kan begitu, itu kan bukan hadis juga. Tetapi secara maknawi itu mafhum daripada hadis. Jadi belajarlah matan hadis, jangan cuma framing yang pinter. Aduh. saya nggak framing, tapi saya lihat Kamu lihat itu kan framing, kamu kan diskusi. lihatnya. Loh, sekarang saya diskusi, saya katakan qala Rasulullah di situ. Sementara kitab masalah itu perkataan Imam Ibnu Mubarak saya tahu, ya kan? Terus lidah saya kepleset. Terus saya bilang qala Rasulullah, kok saya diklaim mencatat hadis palsu? Kan bodoh itu namanya. Terus seandainya saya mengatakan qala Rasulullah pun itu juga termaktub dalam kitab hadis, sehingga tidak ada masalah. Banyak ulama-ulama dahulu mengatakan qala Rasulullah, tetapi bukan hadis, seperti qala Rasulullah man a'zama maulidi. Coba, siapa yang memuliakan mengagungkan maulidku kana ma'i yaumal qiyamah, dia bersamaku nanti yaumal qiyamah. Apakah itu bukan hadis maudhu? Tapi para habaib semua pakai hadis itu. Makanya jangan lempar batu sembunyi tangan. Itu karena framing nggak bisa jawab kebenaran aja, gitu loh. Yang sepakat nggak al-isnadu minad din atau al-isnadu dinun? Sepakat nggak? Gitu aja. Maqala Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, sepakat nggak? Nah, kalau sepakat tunjukkan mana sanad Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa yang mutawatir. Bukan dari kalangan sendiri. Itu namanya ngaku-ngaku palsu, Bang. Gitu. Jadi gini, kalau berarti tadi bicara suhroh ya, mana? Aneh nggak bisa suhroh, ente ngapa? Makanya didengar orang ngomong gitu loh. Ente tadi mengklaim kalau gua ngatain hadis palsu, giliran gua jelasin, lu udah paham belum? Udah paham lah. Iya, kalau paham jangan framing gitu loh. Bukan framing. Lah gimana nggak framing orang kamu bilang saya mengatakan hadis palsu? Begini, jadi tadi kan kita kembali ke awal bahwa yang terjadi bahwa Balawi itu dituduh ajaran sesat atau toh MUI ini sedang bersuara ke Mama Gufron, gurunya Bang Nano sama Bang Imad. Nah, sekarang ini framing. Siapa yang menyatakan dia guru saya? Coba di dunia nyata. Yang mana nyata, waduh. Di mana sanad ilmu kami kepada beliau mana? Ayo, coba tunjuk. Ambil syarat keilmuan apa ke Mama Gufron? Yang sedang dibahas. Keilmuan apa yang diambil ke Mama Gufron? Sama MUI
Yang Oke, dibahas sekarang kamu Gufron. pancing, kamu itu kan muridnya si Bahar, ya kan? Oh, saya bukan Iya. muridnya Bahar, Kok bukan? Saya bukan Buktinya kamu muridnya, selalu tapi saya bela-bela Habib, bela-bela si Bahar, muridnya si Riji kamu, bukan ya kan? begini. Begini Muridnya ya. si Mudor, Lihat, ya kan? tunggu dulu, saya jawab dulu. Apanya yang dia jawab? Orang kamu muridnya si Anu tuh Toha bin Yahya yang nyodok bini orang di Cirebon, ya kan? Selangkangan mulu ini kalau sama Bang Nahnu ini. Loh, iya Bahasanya benar. selangkangan Kalau mulu kamu ini. orang ketemu dengan Buya Mama Gufron, Kiai Imad didatangin Mama Gufron, salam-salaman, peluk-pelukan, cium tangan karena dia orang tua, kamu anggap murid. Berguru itu kan kamu framing. Bukan begitu makna menuntut ilmu mengklaim orang guru. Kamu baca koran terus ditulis judul, itu yang kamu pahami bukan isinya. Gitu loh. Ntar kalau saya bilang kamu gurunya Ahmadiyah, marah. Gitu kan? Coba kamu dari dulu-dulu masa kamu nggak bisa open cam? Coba open cam dulu. Gue pengen lihat. Ayo. Penasaran banget. Enggak, gue Takut pengen loh. tahu muka kamu itu muka daripada Bani Mukibin akut apa Mukibin non akut kan gitu. Aduh, takut dipoligami jadi yang keempat sama Bang Nahnu kalau Loh, masa tuh kan